Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual penglaris pedagang bubur ayam. Cerita kali ini merupakan cerita dari kiriman salah satu narasumber. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Sebut saja di sini namanya Surya dan juga istrinya sebut saja namanya Winda. Semua nama sudah disamarkan. Dalam kisah Surya ini terjadi di tahun 2000-an. Sebelum menikah, Surya bekerja di salah satu pabrik di kota besar sebagai karyawan, dan dari pekerjaannya itu, Surya akhirnya kenal dengan Winda dan mereka pun akhirnya menikah. Namun setelah mereka melangsungkan pernikahan, kontrak kerjanya Surya tidak diperpanjang lagi. Alhasil Surya jadi pengangguran dan Surya pun memutuskan untuk tinggal di rumah mertuanya. Keduanya merencanakan untuk mengelola sebuah usaha. Dan Wida pun menyarankan untuk jualan bubur ayam saja. Dari situlah mereka mulai menata hidupnya. Esok paginya pun mereka langsung mempersiapkan bahan dan juga peralatan serta gerobak untuk berdagang. Setelah semuanya sudah disiapkan, Winda yang memasak bahan-bahannya sementara Surya yang jualan keliling. Tepat pukul 5 pagi, Surya berangkat untuk menjajakan dagangannya. Hari pertama keliling menjajakan dagangannya, ada rasa malu karena banyak teman-temannya yang menyapa. Namun rasa malu itu ia kubur dalam-dalam, dan kemudian membalas sapaan itu dengan menawarkan bubur ayamnya. Hasil yang didapat dari berjualan bubur ayam itu cukup banyak, dan itu pun berlanjut dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai Winda membuka lapak di depan rumahnya dengan alasan membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi Winda ini jualan bubur di rumahnya sementara suaminya jualan bubur ayam keliling di kampung. Setelah berjalannya waktu, hampir setengah tahun lamanya, akhirnya sepasang suami istri ini dikaruniai buah hati. Untuk mempersiapkan persalinan anak pertamanya, Surya semakin giat mencari nafkah. Penghasilan yang didapat selama beberapa bulan ini ditabungnya. Sampai akhirnya hari H persalinan, anak mereka lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Dalam keadaan Winda yang baru melahirkan, tentunya Winda tidak bisa jualan. Alhasil Surya pun diminta untuk berjualan 2 kali jalan, pagi sama sore hari. Nah, dari situlah semua apa yang diinginkan oleh Surya dan Winda ini, kurang lebihnya hampir 3 tahun mereka mampu membangun rumah walaupun hanya sepetak, dengan tujuan utamanya agar mereka tidak lagi merepotkan orang tuanya dan ingin hidup mandiri. Usahanya mereka pun tidak sia-sia. Dari titik nol sampai mereka bisa bikin rumah walaupun rumah itu tidak besar. Sampai singkat ceritanya di usia anaknya yang sudah 3 tahun lebih, Surya masih jualan bubur ayam dan ia sudah mempunyai lapak sendiri. Namun ada ujian yang harus Surya hadapi. Ya, namanya juga orang berwirausaha kan, yang pastinya akan ada pasang surutnya. Namun masalah itu datang di waktu yang sangat tidak tepat. Saat itu Surya sedang butuh dana untuk merenovasi rumah agar lebih rapi lagi. Tetapi penghasilan yang didapat dari jualan bubur ayam itu akhirnya kok menurun. Dagangannya itu sepi. Bahkan dalam kurun waktu seminggu, dagangan dari pagi sampai sore bubur ayamnya itu masih utuh. Sampai Surya itu pun benar-benar heran. Ada apa dengan daganganku? Kok sampai sepi pembeli sih? Surya pun sempat mengeluh ke istrinya.
Jualan yang di rumah pun sedang tutup karena masih ada renovasi. Sementara penghasilan utamanya itu ya dari surya keliling dan di lapaknya itu. Modal keluar namun tidak ada pemasukan. Awal mulanya Surya pinjam uang ke orang tuanya Winda. "Bu, pinjam dulu ya bu, nanti kalau ada rezeki pasti aku balikan kok." Tetapi yang diharapkan Surya tidak kunjung terwujud. Justru yang dialami Surya ini kurang lebihnya 1 bulan dagangannya itu sangat sepi sekali. Hanya laku beberapa porsi saja, untuk modal saja masih kurang. Sampai akhirnya Surya menceritakan hal tersebut ke beberapa teman-temannya yang sesama pedagang. "Kok dagangan saya sepi banget ya Kang? Sudah sebulan ini loh." "Sepi dari kapan?" "Dari bulan lalu. Sebelumnya belum pernah seperti ini. Ya kalau sepi-sepinya pun setidaknya bisa dapat buat modal besok. Tapi ini sudah sebulan, bahkan yang bikin saya heran lagi." Surya pun cerita sama para pedagang yang lain tentang apa yang terjadi dan dialami olehnya. Nah, salah satu pedagang yang mengetahui keadaannya Surya yang memang lagi butuh uang, ia pun memberi saran, sebut saja namanya Wisnu. "Dagang itu tidak selamanya lancar. Dan bukan itu saja Surya, kadang ada juga orang yang sengaja membuat usaha kita itu sepi. Soalnya saya sendiri pernah dibuat kayak gitu." "Dibuat sepi gimana Kang?" tanya Surya. "Aku kan mangkal di sini udah beberapa tahun. Kejadian itu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Aku tuh pernah kayak kamu, tapi tidak sampai sebulan kayak kamu. Ya aku cuma seminggu saja." Banyak orang bilang lapak saya itu tidak buka, padahal saya buka tiap hari. Sampai akhirnya saya coba nanya ke orang pintar. Ternyata ada yang gak suka sama saya. Jadi ada yang sengaja membuat lapak saya itu kayak gak bisa dilihat orang dan kelihatannya itu tutup terus. Tapi alhamdulillah, lewat orang pintar itu sampai sekarang udah tidak ada gangguan lagi. Surya yang mendengar cerita Wisnu itu seketika langsung bertanya, "Tolong antar saya ke orang pintar itu ya Kang?" "Aduh, simbahnya udah meninggal." "Ya terus saya harus gimana ini Kang? Saya tidak tahu lagi mau usaha apa. Mbak itu udah meninggal mungkin sekitar setengah tahun yang lalu. Coba kamu cari orang pintar yang barangkali bisa mengetahui penyebab daganganmu itu sepi." Malam harinya selepas dagang, Surya berbincang dengan istrinya. "Bu, kalau dagangannya tidak laku, katanya bisa jadi ada yang tidak suka ke kita bu." Nah, Wisnu ini ngasih saran, kalau disuruh ke orang pintar aja. "Kamu tahu ndak orang pintar di lingkungan sini atau di kampung sebelah?" "Saya ndak tahu mas. Wong saya juga hidupnya di rumah terus kan, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak. Pura-pura tahu orang pintar, ngobrol sama tetangga aja jarang. Besok coba tanya ke tetangga, barangkali mereka ada yang tahu." "Iya bu." Dan di esok harinya Surya tetap berangkat menjajakan dagangannya, namun berangkatnya agak siang. Nah, saat di jalan, ia bertemu dengan tukang bangunan yang bekerja di rumahnya. Surya pun sempat menyapa dan bertanya, Kang, tahu orang pintar yang rumahnya dekat sini nggak?" Orang itu pun menjawab, "Oh ada mas, Mbah Muji namanya." Setelah berjualan, Surya pun mencari tahu tentang Mbah Muji itu. Terlebih dahulu Surya izin sama istrinya dan ia langsung berangkat menuju ke rumahnya Mbah Muji. Sampai di sana Surya menceritakan permasalahan yang dialaminya. "Mbah, saya ini kesini minta bantuannya si Mbah. Ya karena sudah hampir sebulan lebih dagangan saya itu sepi banget Mbah. Saya mau minta tolong ke Mbah, barangkali ada yang jahil atau ada yang gak suka sama saya Mbah." "Kamu itu namanya siapa? Dan kamu udah punya istri apa belum?" "Aku Surya Mbah, saya sudah punya istri Mbah."
Sebutin nama istri kamu itu. Winda, Mbah. Mbah Muji pun terdiam beberapa saat sampai akhirnya, tunggu ya sebentar, ujar Mbah Muji sembari berjalan, beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam ruangan. Dari ruangan itu tercium bau kemenyan yang sangat menyeruak dan asapnya sampai ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, Mbah Muji keluar dan duduk kembali di hadapan Surya sembari menjelaskan. Kamu siramkan air ini ke gerobak kamu dan juga di lapak kamu. Mbah Muji pun sempat memberikan wejangan tentang cara berdagang dan tentunya mahar yang harus diserahkan. Setelah itu semua selesai, Surya pun kembali pulang. Di keesokan harinya Surya berangkat berjalan pukul 5 pagi. Sesuai dengan arahan Mbah Muji, Surya pun menyiramkan sedikit air ke gerobaknya dengan air yang sudah dibacakan doa. Tidak lupa sesamanya di lapak pun ia menyiramkan air ke lapaknya. Belum ada setengah jam, pembeli pun mulai berdatangan dan sampai jam setengah 8 dagangannya sudah habis. Dan itu berlanjut sampai beberapa minggu. Walaupun penghasilan yang didapat belum seperti sebelumnya, tapi setidaknya bisa dibuat modal, mengangsur ke orang tuanya dan menutup hutang ke tukang renovasi rumahnya itu. 1 bulan itu cukup lancar, namun di bulan berikutnya air yang diberikan oleh Mbah Muji pun habis. Surya mengira air yang habis itu tidak menjadi masalah baginya. Namun apa yang terjadi? Dagangannya kembali redup, sepi pembeli. Winda yang berjualan di depan rumah pun sama, sepi pembeli. Alhasil Surya pun mendatangi Mbah Muji kembali. Mbah, kok beberapa hari ini jualan saya sepi lagi, Mbah? Bahkan ada yang mengatakan kalau saya maupun istri saya itu tidak jualan. Saya boleh ndak datang ke sana biar kondisinya saya netralkan. Soalnya ini ada yang tidak beres. Ya Mbah, boleh Mbah. Gimana baiknya sih Mbah aja deh. Pokoknya saya minta tolong agar usaha saya itu lancar kembali. Ya sudah, kapan kira-kira saya bisa ke sana? Sekarang aja Mbah, tapi saya naik motor. Iya gak apa-apa, ayo kita agendakan segera ke sana. Sebelum ke lapak Surya, Mbah Muji pun singgah dulu di rumahnya. Sampai di rumah sekitar jam 4 sore. Hari itu Surya memang sudah ada rencana untuk tidak berjualan. Ya karena sudah sangat sepi. Sudah 4 hari tidak laku dan tidak balik modal. Saat kedatangannya Mbah Muji, beliau ingin melihat gerobak yang dipakainya dan juga lapak yang digunakan oleh Winda berjualan. Mana lagi tempat jualan kamu? Di perempatan depan, Mbah. Ya udah, ayo kita ke sana. Nanti keburu sore. Tidak butuh waktu yang lama untuk bisa sampai di lapaknya Surya. Dengan langkah pelan Mbah Muji berjalan di tepi jalan. Gini Surya, dagangan kalian itu sebenarnya tidak bermasalah. Cuma yang masalah ini, ada yang sengaja menaruh sesuatu di gerobak dan juga di lapaknya kalian. Itu oleh siapa Mbah? Kamu tidak perlu tahu. Yang penting semua itu sudah dibereskan. Jika kamu cari ini itu dan sebagainya, keluar modal lagi. Nanti 2 hari lagi kamu jemput Bayo. Iya Mbah, nanti tak kesana deh. Setelah urusan itu selesai, lantas mereka segera pulang. Setelah 2 hari, sesuai perjanjian, Surya pun datang ke rumah Mbah Muji untuk menjemputnya. Sekitar jam 5 Surya sampai di sana. Sini masuk dulu, nanti kita ke rumahmu habis maghrib. Sembari menunggu maghrib, keduanya pun mengobrol. Sampai singkat ceritanya, 18.30 Surya dan juga Mbah Muji pun langsung menuju ke rumahnya Surya. Dengan membawa plastik kresek hitam, Mbah Muji turun dari motor. Kantong kresek itu dikeluarkan, isinya yang berupa bahan-bahan yang dibawa dari rumahnya. Mbah Muji pun memberikan satu benda yang katanya itu jimat. Jimat ini ditaruh di gerobakmu jika mau berangkat dagang yuk.
Jimat itu terbuat dari kain mori yang dibentuk lipatan di kotak kecil, yang entah isi di dalam kotak itu apa. Jimat kotak kecil itu digantungkan dan kemudian bukan itu saja. Ada beberapa bahan yang ditabur-taburkan di depan rumahnya Surya. Ketika menaburkan itu, ada beberapa orang yang melihat sampai mereka bertanya, "Loh, ada apa mbak?" "Ini loh bu, dagangan saya dari kemarin kok sepi terus." "Ya terus juga katanya ada yang sengaja bikin dagangan saya sepi," jawab Winda sembari membantu Mbah Muji menaburkan serbuk itu. "Walah, ya sudah, saya duluan yuk." Setelah menggantungkan 2 jimat di pojok rumah, menaburkan serbuk dan juga Mbah Muji menanam entah apa itu di halaman rumahnya Surya. Setelah selesai, Mbah Muji masuk ke dalam rumah kemudian menjelaskan kepada Surya, 2 jimat tadi itu untuk membantu usaha kalian. Kalian tidak perlu khawatir lagi, dagangan kalian tidak akan sepi lagi. Terus yang di lapak bagaimana mbah? Nanti kita ke sana. Ini bahannya masih ada? Iya mbah. Nah, tidak berselang lama Surya serta Mbah Muji pun segera ke lapak. Di tempat itu banyak orang yang berjualan dan saat itu Surya ketemu dengan Wisnu. "Ada apa ini?" "Saya sama Simbah mau ngebersihin lapak saya Kang, agar tidak ada penghalang lagi." Wisnu pun hanya menganggukkan kepala sembari melihat Mbah Muji menaburkan sesuatu dan juga menggantungkan jimat seperti apa yang dilakukan di rumah, dan Mbah Muji ini menjelaskan kepada Surya yang juga didengar oleh Wisnu. "Sebenarnya ini ada yang gak suka sama kamu dan orangnya itu sama seperti yang dulu. Jadi sebaiknya kamu hati-hati. Tapi kamu gak usah takut, karena Simbah akan bantu kamu sampai apa yang dilakukan orang itu benar-benar tidak berfungsi untuk menyerang kamu lagi. Pokoknya kamu ikuti saja saran Simbah." "Iya mbah, yang penting dagangan saya lancar mbah." "Ya sudah, sekarang kita balik." Setelah itu mereka pun balik ke rumah Surya terlebih dahulu. Mbah Muji pun menjelaskan kepada Winda dan juga kepada Surya, "Setelah apa yang Simbah lakukan ini, kalian harus datang ke rumah Simbah setelah 40 hari dari hari ini." "Buat apa mbah?" "Agar jimat yang Simbah serahkan ke kalian itu berfungsi terus-menerus. Jadi, kalau misalkan kalian tidak datang, ya dagangannya akan sepi lagi. Jangan salahkan Simbah jika itu terjadi yo. Yang penting Simbah sudah jelaskan dari awal." "Iya mbah, saya akan usahakan datang deh." Sampai singkat ceritanya, Surya sudah mengantarkan Mbah Muji untuk pulang. Ia lalu bersih-bersih dan segera kemudian tidur bersama istri dan anaknya. Saat dia tidur, dia sempat kaget dan terbangun karena ia barusan bermimpi kalau dia didatangi 2 sosok perempuan. Kedua sosok perempuan itu datang menemui Winda dan juga Surya. Dan lebih kagetnya lagi, Winda juga ditemui 2 sosok laki-laki. "Maksud mimpi itu apa ya mas? Aku juga gak tahu mimpi apa itu." Esok harinya Winda mempersiapkan dagangannya, mulai dari masak bubur dan sampai menggoreng kerupuk. Nah, saat azan subuh sudah tiba, Surya dan juga Winda pun melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu. Setelah sholat subuh, Surya mulai keluar rumah dan bersiap-siap untuk berangkat keliling dan juga ke lapak. Semenjak hari itu, apa yang diharapkan oleh Surya dan Winda akhirnya terwujud. Dagangannya mereka ini kembali laris manis. Jualan pagi dan sore ludes tidak tersisa. Dalam kurun waktu 1 bulan, keuntungan yang didapat berkali-kali lipat. Sampai akhirnya hari ke-40 tiba, mereka balik lagi ke rumahnya Mbah Muji. Kegiatan itu pun berlangsung hampir selama 4 tahun. Sepasang suami istri itu pun sudah bisa dikatakan sudah kaya. Rumah yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi besar. Tidak lupa mereka juga punya motor dan mobil serta sawah. Itu semua didapatkan karena mereka rajin ke Mbah Muji.
Mereka sudah ketergantungan dengan Mbah Muji sampai ada sebuah kejadian yang menimpa keluarga mereka. Sang anak yang sudah duduk di bangku kelas 1 SD itu jatuh sakit. Panggil saja namanya Nando. Sepulang sekolah, Nando tampak benar-benar diam lesu sampai Winda ini sebagai seorang ibu bertanya dengan raut wajah yang sangat-sangat khawatir. "Nak, kamu itu kenapa, Nak? Capek? Kalau capek tidur lah, Nak. Nanti jam 3 sore ibu bangunin kok, Nak." Namun pertanyaan itu sama sekali tidak ada jawaban sampai Winda akhirnya menyentuh dahi anaknya. "Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu demam tinggi, yo, Nak." Winda belum sempat berteriak memanggil Surya. Nando sudah jatuh pingsan. "Pak, Nando pingsan, Pak. Tolongin, Pak, cepetan kesini, Pak." "Ah, iya, Bu, bentar, Bu." "Astagfirullah, Nando. Ayo, Pak, segera bawa ke klinik, ayo, Pak." Sesamanya di klinik, peralatan yang dibutuhkan ternyata tidak lengkap, dan dokter pun menyuruh agar mereka membawa anaknya ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sekitar jam 1 siang, dan Nando langsung ditangani oleh nakes. Sebagai orang tua, Winda benar-benar panik sekali. "Ibu berdoa saja ya, Bu. Semoga anak ibu itu gak apa-apa." Tidak berselang lama kemudian, di dalam ruangan Nando terlihat kejang-kejang dan membuat keduanya semakin khawatir. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter pun keluar. "Silakan Bapak Ibu, sudah boleh masuk ke dalam. Keadaan anak kalian sudah sedikit membaik, namun ia harus dirawat di rumah sakit sampai kondisinya benar-benar membaik." Akhirnya Surya dan juga Winda pun masuk ke dalam. Detak jantungnya sudah mulai normal dan panasnya juga mulai turun. Melihat kondisi anaknya yang sudah membaik, keduanya pun lega. Keduanya secara bergilir menjaga Nando. Nah, sekitar jam 9 malam, saat itu Surya sama Winda yang ada di samping berangkar menjaga Nando tiba-tiba mendapati Nando yang kembali kejang-kejang. "Astagfirullah, Bu. Dokter, tolong, Dok, tolong," teriak Surya. Dokter dan juga perawat yang mendengar teriakan itu pun segera datang dan langsung memeriksa kondisi Nando. Nando yang mengejang dengan mata yang terbuka membuat Surya serta Winda sangat khawatir sekali. Padahal sebelumnya kondisinya itu baik-baik saja, tapi entah kenapa tiba-tiba mengejang dengan mata yang terbuka serta melotot sampai tangannya yang tadinya lemah seketika mengepal kuat sampai darah keluar dari selang infusnya. "Pak, Nando, Pak," isak Winda di pelukan Surya. "Tenang, Bu, kita berdoa saja ya, Bu, semoga Nando baik-baik saja." "Mau tenang gimana, Pak? Melihat Nando kayak gitu, ngejang gitu, Pak, mata melotot, darah naik di infus, Pak." "Tenang, Bu, tenang. Kita tunggu dokter bentar lagi keluar kok." Surya dan juga Winda melihat keadaan anaknya dari kaca pintu dengan raut wajah yang sangat khawatir. Sampai tidak berselang lama, tiba-tiba dokter melakukan tindakan pacu jantung. Sampai alat elektrokardiograf berbunyi nyaring. "Pak, Nando, Pak. Tunggu dokter keluar, Bu." Ceklek. "Gimana keadaan anak saya, Dok?" "Maaf, Bu, anak ibu tidak bisa kami selamatkan." Seketika Winda jatuh pingsan dan langsung dibawa ke ruang rawat. Surya sampai menitihkan air mata tidak kuasa melihat istrinya pingsan, mendapati kenyataan kalau anaknya meninggal dunia. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya Winda tersadar dan langsung mengajak Surya ke kamar jenazah untuk melihat anaknya. Tangisan pilu terdengar nyaring dari kamar jenazah. Winda menangis meronta-ronta melihat anak semata wayangnya yang baru duduk di kelas 1 SD meninggal dunia. Hari itu juga jenazah dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan besok pagi. Para warga pun berbondong-bondong melayat, banyak juga yang ikut membantu prosesi pemakaman.
Di sore harinya diadakan pengajian selama 7 hari berturut-turut, setelah habis maghrib tentunya. Hampir setiap malam Winda masih menangis terus menangis. Sampai anggota keluarganya Winda menginap di rumahnya untuk berjaga-jaga takut terjadi sesuatu. Setelah 3 hari meninggalnya Nando, tiba-tiba orang tuanya Winda bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kamu ini? Sepertinya ada yang tidak wajar. Maksud bapak dan ibu itu apa?" Soalnya bapak sama ibu beberapa hari kemarin, semenjak anakmu itu meninggal, ibu itu selalu dimimpikan kalau anakmu itu diajak orang yang tidak dikenal. Orang itu laki-laki dan perempuan. Dia itu kayak pakai baju kerajaan gitu. Nah, mimpi itu pun tidak datang sekali atau 2 kali saja, tapi selama 3 hari ini ibu setiap malam pasti mimpi seperti itu. Di hari keempatnya, orang tuanya Winda bertanya kepada Pak Kiai yang memimpin acara tahlil. Pak Kiai ini menanyakan, mimpinya jam berapa dan kejadiannya di mana? Orang tuanya Winda pun menceritakan, "Saya mimpi sekitar jam 2 dini hari, sampai hampir subuh dan kejadiannya pun di rumah ini Pak Kiai." Nampaknya itu sebuah petunjuk dan itu akan datang secara beruntun kalau memang itu benar-benar nyata. Tapi kalau misalkan mimpi itu sebagai bunga tidur, tentu tidak akan beruntun datangnya. Pasti bapak sama ibu ini menduga kalau cucu kalian meninggalnya tidak wajar kan? Iya benar Pak Kiai. Sebenarnya ada apa? Saya belum bisa kasih tahu bapak ibu ya. Coba kalian tanyakan dulu ke anak kalian, barangkali mereka mau jujur. Setelah mendapatkan jawaban itu, orang tuanya Winda pun semakin penasaran dan mereka langsung menanyakan kepada Winda dan juga Surya. "Sebenarnya ada apa, Tona? Apa mungkin kamu melakukan sesuatu atau apa begitu?" Winda akhirnya pun cerita, "Iya Bu, kalau kami berdua itu selalu datang ke rumah Mbah Muji agar beliau membantu usaha kami." "Mbah Muji siapa? Dan Mbah Muji itu orang mana?" "Mbah Muji itu dukun Bu." "Astagfirullahaladzim, kamu datang ke dukun nak?" "Iya Bu, saya sama Mas Surya ini ke rumah Mbah Muji itu setiap 40 hari. Nah, terus kamu ke sana itu ngapain nak?" "Ya, saya cuma disuruh baca mantra Bu, terus juga nginep di rumahnya selama semalam dan besoknya pulang." "Kegiatan itu kalian lakukan sudah lama?" "Ya, sudah sangat lama Bu." "Ya kenapa ibu baru tahu nak? Jadi selama ini kamu berdagang sampai sukses, punya rumah besar, punya mobil, punya tanah, sawah di mana-mana. Jadi selama ini kamu itu dapat bantuan dari orang itu ya?" "Ya saya tidak tahu Bu, saya disuruh datang ke sana, cuma itu dan memang usaha kami itu tidak pernah sepi lagi Bu. Sampai sekarang kami sudah sukses kayak gini." "Astagfirullah nak, tenang Bu, kita cari jalan keluarnya," ujar bapaknya Winda menenangkan. "Kalian berdua mulai detik ini jangan pernah ke sana lagi. Jangan sampai apa yang sudah kalian lakukan sampai ke titik ini benar-benar menjadikan kesesatan bagi kalian. Sesungguhnya yang namanya rezeki hidup atau mati itu semuanya kan dari Sang Pencipta. Tapi kalian berdua selama ini tanpa menyadari kalian sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Jadi kalian berdua lebih percaya sama Mbah Muji ketimbang sama Gusti Allah. Sholatlah setiap hari dan juga bersedekahlah. Tapi kalau kalian juga masih melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi itu Winda, termasuk kamu ya Surya, jangan harap hidup kalian akan tenang." "Iya Pak, saya di sana kan memang baca-baca mantra dan di depannya itu ada menyan dan sebagainya. Ya pokoknya kalian jangan lakukan itu lagi." "Iya Pak." Di malam ke-6-nya, karena Winda dan Surya ini memang sudah tidak mau melakukan apa yang sebelumnya dilakukan yaitu ritual, mereka sempat melakukan sholat tobat yang langsung dibantu oleh Pak Kiai. Dengan tujuan agar apa yang selama ini dilakukan oleh Winda dan Surya, dosa-dosanya semoga diampuni dan itu pun memang diinginkan oleh Surya ataupun Winda sendiri.
Jadi bukan usulan dari orang tuanya atau siapapun, tapi kehendak dari diri mereka sendiri. Dan di malam itu juga setelah mereka selesai sholat taubat, ada sesuatu yang terjadi di rumahnya Surya. Di rumah itu banyak bermunculan suara-suara yang sangat-sangat aneh, bahkan sekitar jam 1 dini hari. Surya sama Winda melihat dua sosok perempuan dan dua sosok laki-laki yang di depannya itu ada anaknya sendiri yaitu Nando. Winda sampai berusaha bangun untuk meraih anak itu, tapi anak itu tiba-tiba menghilang. Winda sempat menangis, sangat kencang sekali, sampai orang tuanya terbangun. Winda kemudian menjelaskan kepada suaminya kalau dia baru saja melihat anaknya bersama dua perempuan dan dua orang laki-laki memakai pakaian kerajaan dengan membawa Nando. Dan di malam ketujuhnya, malam terakhir mendoakan Nando, Winda, Surya, dan juga orang tuanya termasuk keluarga besarnya Surya yang ikut mendoakan, tapi keluarga Surya berniat langsung pulang. Karena keluarganya Surya dengan Surya sendiri tidak harmonis, semenjak apa yang dilakukan Surya ini memang bertentangan dengan agama. Keluarganya Surya sendiri tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Surya ketika Surya ketergantungan dengan Mbah Muji. Orang tuanya Winda sempat berkata kalau Surya itu sudah taubat. Orang tuanya Surya pun berpesan, kalian jangan pernah sekali-kali datang ke dukun itu lagi. Dan Surya pun berjanji tidak akan ke sana lagi. Ternyata dibalik dari kejadian itu, terlepas dari kesuksesan yang dimilikinya, mereka harus kehilangan Nando karena anaknya ini dijadikan syarat penglarisan. Itu jawaban dari beberapa kiai yang didatangi oleh keluarganya Surya ataupun keluarganya Winda. Setelah kejadian itu, selang beberapa bulannya, Surya dan juga Winda yang menjalani hidup tanpa anak seperti kehilangan semangat untuk menjalani kehidupannya. Tapi mereka mempunyai tekad agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mereka benar-benar berusaha. Surya dan juga Winda sampai datang ke beberapa kiai untuk meminta bimbingan. Sampai singkat ceritanya, setengah tahun kemudian Winda dikasih kepercayaan lagi untuk mengandung kembali. Alhamdulillah keluarganya Surya kini menjadi keluarga yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan kejadian itu tidak mungkin bisa dilupakan oleh Surya ataupun Winda. Kisah ini merupakan kisah nyata ya teman-teman, yang dari salah satu narasumber, namun semua nama tempat dan juga nama tokoh sudah disamarkan untuk privasi ya teman-teman, karena itu privasi dan untuk keamanan bersama juga. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri karena ceritanya sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen, ya pokoknya share sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil yang baik-baik, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.